Selamat pagi para sahabat Perki Medan. Apa kabarnya? Semoga Anda semua sehat-sehat saja. Pagi ini acara Heart to Heart kembali hadir dari Perki Medan. Acara hari ini kita akan membicarakan mengenai yang namanya 3D echo atau echokardiografi 3 dimensi. Untuk para sahabat Perki Medan yang bukan dokter, echokardiografi itu adalah nama lain daripada USG jantung. Tetapi khusus untuk USG jantung tidak disebut USG jantung, tapi disebut sebagai echokardiograf. Para sahabat Perki Medan dan terutama sejawat-sejawat kardiologis, baik yang di kota besar maupun yang di daerah, era 3D tidak lama lagi akan hadir. Ya, rumah sakit besar di kota tempat kita praktek mulai menyediakan alat-alat echo yang berdimensi 3. Perbedaan paling mendasar dari 2D dan 3D ini adalah pada 2D itu view-nya adalah berupa dua garis, yaitu garis horizontal dan garis vertikal. Jadi hanya pada pandangan yang kalau kita bilang disebut aksis X dan Y. Sehingga kalau kita memutarnya, maka tidak terlihat lagi dia berupa garis lurus. Sedangkan pada 3D ditambah satu dimensi lagi, yaitu dimensi depth atau disebut Z dimension, di mana alat ini mampu merotasi sehingga suatu view, misalnya pada katup mitral, bisa kita lihat dari multiple perspektif. Kalau pada 2D kita lihat dari view ventricle, sedangkan pada alat 3D selain dari ventricle kita bisa melihat dari atrial. Dan seperti kita ketahui, teman-teman, para surgeon, teman-teman kita spesialis bedah jantung itu melihatnya adalah dari view atrial. Tamu kita pagi ini sangat spesial. Beliau ini sebenarnya masih tergolong muda, tapi sudah menjadi suhu dari para ahli echokardiografi di berbagai tempat di Indonesia, termasuk ahli echokardiografi di Medan adalah muridnya para beliau ini. Tamu kita namanya Dr. Ameliana Susanto. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Kardiologi dan FKUI, Pusat Jantung Nasional Harapan Kita. Dan saat ini sebagai konsultan senior di Pusat Jantung Nasional Harapan Kita. Mari kita sapa beliau. Kak Mil, apa kabar? Sehat-sehat selalu? Halo Bang Nizam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kondisi Jakarta, Mil? Kondisi Jakarta udah sedikit membaik, kita masih berharap terus membaik. Gimana di sana, di Medan? Medan kemarin tembus 2000 positif ya. Jadi udah naik peringkatnya mungkin di peringkat ke-7 atau ke-8 di nasional. Karena memang di sini di sini banyak kali orang bandel, Mil, apa namanya, orang Medan. Ini Medan Bung katanya. Oke. Sebelum kita mulai talk show ini, para sahabat Perki Medan jangan lupa share, like, comment, and subscribe ke channel YouTube Perki Medan, dan juga follow sosmed kami di Facebook, Instagram, Twitter, bahkan di TikTok. Dan juga untuk sumber informasi edukasi lainnya, Anda bisa lihat di website kami www.perkimedan.org.
Bagi para sahabat Perki Medan yang malas menonton dan lebih senang mendengar karena bisa multitasking sambil bekerja sambil mendengar, ada podcast Dokter Jantung yang bisa Anda dengar di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ataupun aplikasi Pocket Cast. Mbak Mil, boleh kita mulai? Ya, sebelumnya terima kasih ya Bang, udah diundang. Terima kasih buat Perki Medan. Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat aja. Oke. Dr. Mil, tadi saya sudah memberikan sedikit contoh mengenai perbedaannya. Tapi bolehkah Dr. Mil menerangkannya lebih jelas lagi supaya para sahabat Perki Medan dan anak-anak didik kita yang kebetulan ikut acara ini lebih jelas lagi perbedaan antara 2D dan 3D. Silakan Dr. Mil. Oke, bisa slide saya ditayangin? Udah kelihatan? Sudah dapat, jelas? Ya, sudah. Terima kasih. Nah, ini saya mulai dari memperkenalkan 3D Echo ya. Jadi sebetulnya kita lihat gambar yang sebelah kiri, itu kan gambar pemandangan, yang atas sama yang bawah sama. Sebetulnya kita itu berada dalam dunia yang 3D. Jadi yang tadi Dr. Nizam bilang ada X, ada sumbu X, ada sumbu Y, dan ada sumbu Z. Nah kalau dari gambar yang sebelah kiri, yang atas itu 2 dimensi, kemudian apa sih bedanya sama yang sebelah, yang bawahnya? Yang bawahnya mudah-mudahan bisa bergerak. Nah, ini jadi kita lihat bahwa ini bergerak. Bergerak nggak ya? Mil, boleh hype-nya dihilangkan? Itu yang hype-nya di bawah. Oke. Thank you. Ya, ini videonya bergerak nggak? Ya, jelas sekali, Mil. Oke. Ya. Jadi ini kita lihat ada kedalaman di sini. Nah, ini di lingkungan kita. Bagaimana dengan di ekokardiografi? Jantung kita juga sebenarnya kan 3D ya. Nah, yang gambar yang atas, itu kita lihat kalau kita melihat jantung yang sebenarnya 3D, dari view yang 2D, tidak ada kedalaman. Jadi depth-nya nggak ada, sedangkan gambar yang bawahnya kita bisa melihat pada 4 chamber view yang sama dengan 3D, kita bisa lihat ada depth-nya. Nah, jadi itu adalah bedanya 2D sama 3D. Ada komponen Z aksis yang menggambarkan kedalaman. Jadi kenapa bisa ada pemeriksaan 3D? Itu sebenarnya teknologi yang canggih, tergantung sekali dengan probe-nya. Jadi probe-nya ini sedikit ya, namanya 3D Echo Matrix Array. Transducer, itu ada piezoelectric element di dalamnya banyak sekali ya. Dan kalau kita melihat probe yang 2 dimensi, kita seperti melihat lempeng. Jadi potongan pizza yang tipis loh, yang kripsi pizza gitu ya. Jadi kita hanya melihat jantung sebagai lempeng. Ini kursor saya kelihatan ya. Sedangkan kalau yang 3D, kita melihat jantung berada di dalam piramid. Jadi data-data piramid seperti ini, jantungnya di dalam piramid. Dan piramid ini bisa dibentuk dari 1 bit. Nih, gambar yang sebelah kanannya lagi. Kemudian bisa juga dibentuk oleh beberapa sektor yang sempit, tapi dijahit. Nih, yang gambar sini ada merah, sektor coklat, hijau dan biru dijahit dijadikan satu, kemudian terbentuk juga piramid. Jadi data piramid yang sebetulnya kita ambil untuk 3 dimensi. Ini adalah gambaran contoh bergeraknya, gimana bisa dibangun menjadi suatu bentuk piramid. Ini sebenarnya gerakannya sangat cepat, ya. Nah, ada beberapa bentuk dari 3 dimensi tersebut ya, Dr. Bang Nizam. Jadi yang pertama adalah multiplane mode. Ini kita menggunakan probe 3 dimensi, tapi yang kita lihat adalah gambaran 2 dimensi. Tapi 2 dimensi ini menggambarkan potongan-potongan yang berbeda, jadi polygonal section seperti ini ya, gambaran yang di kanan bawahnya yang ada di kursor tangan saya. Kalau di apical, kita taruh probe-nya, kita bisa melihat 4 chamber view, 2 chamber view, dan 3 chamber view secara simultan. Nah, ini menguntungkan karena kita bisa melihat dalam satu cardiac cycle bersama-sama potongan-potongan ini. Biasanya kita untuk melihat regional wall motion abnormality. Dan kalau misalnya kita letakkan pada parasternal view, kita juga bisa melihat long axis beserta dengan short axis. Nah, ini akan membuat kita lebih mengerti mengenai orientasi geometrik dari pasien-pasien kita.
Nah, gambar berikutnya adalah full volume. Full volume seperti yang saya jelaskan tadi bahwa dataset itu berbentuk piramid, jantungnya berada di dalam, nggak kelihatan di sini. Nah, supaya jantungnya kelihatan kita harus potong-potong, harus ada tisu yang dibuat. Ini adalah modal dasar untuk pemeriksaan lebih lanjut yang lebih teliti. Dan ini dikerjakan, potongan-potongan itu dikerjakan secara offline, jadi nggak langsung diperiksa. Sedangkan ini real-time 3D mode, potongan-potongan yang piramidnya piramid lebih tipis. Ini kita bisa lihat ini 90 kali 85 derajat. Ini yang full volume, yang narrow sektor atau sektor yang sempit 30 derajat aja dengan 60 derajat. Yang berikutnya adalah kalau kita mau melakukan pemeriksaan yang terfokus pada satu struktur, misalnya katup mitral, tadi Dr. Nizam juga sudah menceritakan bahwa katup mitral terutama yang paling sering kita gunakan, kalau kita mau fokus ke situ kita sebut zoom atau focus wide sector. Kita zooming in, nih kotaknya kecil aja, kemudian kita bisa melihat dengan jelas tanpa kita mempedulikan ruangan-ruangan di sekitarnya. Jadi kita hanya fokus ke katup mitral misalnya. Atau 3D volume, 3D color Doppler, kita bisa lihat juga bocor-bocornya tuh di daerah mana sih dari mitral yang kita lihat dari mukanya. Jadi biasanya kita melihat mitral dari profil, dari samping kan. Nah, tapi dengan 3D echo kita bisa atur sedemikian sehingga kita bisa melihat wajahnya mitral, senyumnya mitral. Mitral kan senyum terus tuh, happy. AML, PML, kemudian kita bisa menilai dari 3D ini. Mitral leaves ya. Mitral leaves. Mitral leaves. Nah, jadi tambahan keuntungan dari kita 3 dimensi, kita bisa melihat jantung keseluruhannya secara simultan, sehingga kita bisa mempunyai orientasi anatomi yang lebih bagus, kemudian hubungan antara struktur satu dengan struktur yang lain kita juga lebih bagus lihat. Nah, sehingga untuk pengukuran-pengukuran akan lebih akurat dan lebih reproducible. Tapi mesti diingat bahwa 3 dimensi echo examination ini bukan untuk menggantikan 2 dimensi. 2 dimensi tetap merupakan basic pemeriksaan echo. Jadi 3 dimensi itu hanya merupakan tambahan atau melengkapi pemeriksaan echo yang 2 dimensi tersebut menjadi 3 dimensi karena ada unsur aksis Z-nya. Nah, yang penting lagi adalah kita tidak akan bisa memeriksa 3 dimensi echo kalau image-nya suboptimal. Jadi tergantung 2D-nya. Jadi kalau 2D-nya tidak optimal, nggak bakal bisa kita periksa 3D echo. Jadi awal-awal dulu saya pernah mendapat rujukan, mohon dilakukan 3D echo karena 2D echo-nya poor echo window. Nah, itu sama sekali nggak bisa. Karena kualitas dari 2D ke 3D dia akan turun sedikit. Jadi kita mesti benar-benar punya gambar yang bagus. Gitu kira-kira, Bang Nizam? Oh, jadi kualitasnya menurun, maksudnya pixelnya itu jadi menurun? Ya, jadi akan ada yang dikorbankan, misalnya time resolution, spatial resolution, itu akan turun dibandingkan yang 2D. Gitu. Jadi kita benar-benar harus punya modal yang bagus untuk mendapatkan gambar 3D yang bagus. Jadi tetap echo window tetap memegang peranan penting. Oh ya, pasti untuk 3D terutama. Makanya TEE itu lebih disenangi, TEE 3D karena TEE kan echo window-nya bagus-bagus. Oke. Mil, 3D echo ini ya, termasuk teknologi yang berkembang ini memberikan dampak yang sangat luas terhadap ilmu kardiologi. Ternyata dampaknya bukan hanya pada cardiovascular imaging, tapi malah justru pada sektor intervensi non-bedah. Nah, sebenarnya 3D echo ini paling kita lakukan yang paling penting pada kasus apa saja? Jadi aplikasi klinisnya ya, Bang ya? Ya. Oke, coba mungkin kita bisa balikin ke slide lagi kali ya. Jadi sebenarnya aplikasi klinisnya 3D itu, ini saya mengambil referensi dari tahun 2018 ya. Jadi saat ini sudah mulai berkembang lagi ya. Pada saat itu dikatakan yang sudah direkomendasikan, bayangin aja tahun 2018, sudah direkomendasikan untuk pemeriksaan 3D adalah untuk melihat left ventricle dan right ventricle volume. Kemudian mitral valve anatomy,
termasuk mitral valve stenosis dan percutaneous mitral valve, misalnya edge to edge percutaneous repair atau sering kita sebut MitraClip, ya. Nah, pada saat itu masih dilakukan penelitian mengenai right ventricle dan left ventricle shape, LV mass, LA volume, mitral regurgitasi, gimana prosthetic valve, kemudian untuk tricuspid anatomi atau intervensi tricuspid dan 3D printing. Ini beberapa penelitian ini sudah mulai banyak data-datanya dan kita juga sudah mulai melakukannya pada kasus-kasus tertentu. Nah, kemudian in the future ini virtual reality sama holografi ini kayaknya masih jauh dari kita, tapi mereka sudah mulai dan saya pernah menonton holografinya itu kayaknya unik sekali gitu ya. Cuman ya oke, tapi yang paling penting di kita ini hanya yang direkomendasikan sepertinya. Kalau ini sudah ada alatnya, saya akan mensupport, mengendorse teman-teman untuk yuk kita mulai kerjakan 3D ini untuk aplikasi klinis kita sehari-hari. Nah, biasanya kita mengevaluasi left ventricle dan right ventricle untuk ejection fraction. Ini kita mulai kali satu-satu ya. Jadi yang paling penting atau yang paling utama kita lakukan untuk aplikasi klinis itu sebetulnya adalah menilai volume dan fungsi ventricle. Nah, kita tahu bahwa ejection fraction itu kan kayaknya seperti currency-nya untuk fungsi sistolik ya. Jadi kita banyak sekali guideline atau apa namanya ya, konsensus, expert konsensus yang menggunakan ejection fraction sebagai definisi suatu penyakit, kapan kita melakukan tindakan, misalnya nih tipe heart failure aja kan HFpEF, mid-range, ejection fraction, apa HFrEF, dan bagaimana manajemennya itu kan ejection fraction. Nah, PPCM bagaimana, kemudian untuk kanker terapi yang menginjus kardiomyopati itu juga menggunakan ejection fraction sebagai patokan, bagaimana kita memfollow up-nya, dan indikasi device terapi untuk heart failure. Ini adalah contoh-contoh ya. Kemudian timing of intervention in valvular heart disease juga pegangannya ejection fraction. Kemudian tentu saja kita tahu ejection fraction ini sangat mempengaruhi prognostik. Nah, jadi pentingnya ejection fraction ini akan membuat kita memerlukan data yang lebih akurat. Nah, 3 dimensi ekokardiografi menurut guideline tahun 2015, kita harus menggunakan ejection fraction dan volume measurement untuk melihat left ventricle quantifikasi. Kalau alatnya ada dan visible. Dan berikutnya adalah kalau image quality-nya bagus. Jadi seperti tadi itu, kalau image quality-nya bagus nggak usah dipaksain, ya. Tapi kalau misalnya ada alatnya, kemudian image quality-nya bagus, kita harus mulai membiasakan menggunakan kuantifikasi left ventricle dengan 3D echo karena tidak ada geometric assumption. Kalau misalnya kita mengukur ejection fraction pakai M-mode, itu kan kita mengasumsikan yang 1 dimensi jadi 3 dimensi, jadi volume. Ya, atau mungkin Simpson method atau area length method itu 2 dimensi jadi 3 dimensi, itu masih mendingan sih. Nah, dan yang penting lagi tidak ada foreshortening. Kita tahu kan kalau misalnya mau mengukur ejection fraction dengan Simpson atau dengan area length itu tidak boleh ada foreshortening. Apex harus betul-betul apex. Tapi kalau pada 3D selama jantung itu berada di dalam piramid data, kita bisa atur sehingga kita bisa potong apex-nya yang betul. Dan dia sudah terbukti punya korelasi yang baik dengan MRI. Nah, ini adalah sedikit cara step by step. Tentu saja ini bukan workshop ya, Bang Nizam ya, tapi kan untuk membuktikan atau saya tuh sebenarnya ingin menyemangati teman-teman supaya ayo yuk kerjain yuk ini 3D left ventricle ejection fraction measurement karena nggak sulit ya. Pertama kita hanya mengambil apical view, kita lihat dari 4 chamber-nya mesti bagus, jernih. Kemudian potongan berikutnya adalah 2 chamber atau 3 chamber, nanti dapatnya apa? Yang penting endocardial border-nya juga bagus. Ini adalah gambaran modal dasar. Nah, ini harus diambil, ya, mungkin yang perlu latihan adalah mengambil ini. Mengambil left ventricle ini, transthoracic ya, apical 4 chamber view, taruh left ventricle di tengah-tengah, kemudian memperlihatkan endocardial border-nya dengan jelas,
Interventricular cells itu harus tegak lurus ya, IVS ya, harus tegak lurus. Iya betul bang. Ini di tengah-tengah, apexnya juga di tengah-tengah, boleh overgain sedikit. Nah kalau modal dasar, ini yang saya bilang modal dasarnya ini udah terambil dengan baik, dan ini kan tentu saja juga tergantung sama echo window-nya si pasien dan ininya, apa namanya, skill-nya operator ya. Kalau modal dasarnya ini udah terambil, sudah deh, yang lainnya beres. Soalnya trace endocardial border-nya itu otomatis. Ya, jadi ini tergantung mesin ya. Tiap-tiap mesin beda-beda cara. Tapi semua mesin udah canggih. Yang bisa 3 dimensi udah canggih dan dia sudah punya ada algoritmnya untuk mengukur. Dan biasanya dia kasih contekan dalam tanda petik. Abis ini saya mesti ngeklik apa, abis ini saya mesti ngeklik apa. Kalau endocardial border-nya bagus, dia akan bisa men-trace sendiri. Systolic, diastolic, lihat kayak gambaran ini. Kemudian dia akan menghitung sendiri automatic calculation, keluar deh datanya, end-diastolic volume-nya berapa, end-systolic volume berapa, ejection fraction berapa, stroke volume, dan cardiac output. Harus ada EKG ya, itu syarat echo. Nah, kemudian dia bisa kasih lihat grafiknya pula nih. Ya, pada waktu dia diastolik, kemudian pada waktu sistolik. Jadi sebetulnya... Jadi pada dasarnya, sorry Mil, jadi pada dasarnya view yang diambil tetap sama dengan 2D ya, tidak ada bedanya ya? Step-stepnya tetap ya? Oke. Silakan. Kita ambil 4 chamber view dan kalau bisa dapat apex-nya benar lebih enak karena begitu kita udah dapat apex-nya benar tidak perlu ada manipulasi apa-apa itu si mesin udah pinter. Tapi kalau misalnya ada view yang kurang bagus, ini kan namanya mesin, manusia masih lebih pinter ya daripada mesin. Nah kadang-kadang kita nggak sesuai sama tracingannya mesin, itu kita bisa adjust, kita bisa koreksi secara manual, ya. Nah tapi itu kan akan tambah waktu ya. Kadang-kadang yang bikin frustasi itu yang adjust manual itu karena ada tambahan waktu. Tapi kalau kita mendapatkan ya gambarnya bagus, kemudian mesinnya terus langsung pintar, ini sekali attempt tuh dapat dia, mesinnya udah ngerti. Oke, kita enak banget kerjanya ya. Itu tiap-tiap mesin ada. Nah, kemudian ini teknologi baru juga nih, selain volume yang kita lihat jadi ejection fraction, kita juga bisa menilai strain. 3D strain ya, walaupun ini belum dijadikan suatu hal yang rutin untuk rekomendasi, tapi sekalian aja saya informasikan bahwa ini sudah visible dan sudah ada research ya, lebih banyak untuk research ya. Dan ini kita bisa melihat sama, pokoknya intinya adalah satu cardiac cycle kita bisa melihat seluruh segmen 4 chamber, 2 chamber, 3 chamber, ada 17 segmen atau 16 segmen tergantung nanti. Ini kalau sini kan 17 segmen ya, ada apical cap-nya. Nah, kita bisa melihat bersama-sama itu perubahan-perubahan strain-nya. Oke, itu left ventricle. Sekarang ini right ventricle, nih saya salah ketik. Right ventricle juga begitu. Right ventricle 3D ejection fraction itu harus dikerjakan juga sebetulnya. Tapi syaratnya agak beda dengan left ventricle. Ini hanya di laboratorium yang sudah experience 3D dan kalau clinical penting, misalnya pada pasien-pasien PH kita kan pengen lihat, atau pada pasien congenital, pada pasien katup. Nah sebenarnya di kita itu banyak loh kepentingan untuk mengetahui right ventricle function secara akurat. Nah kalau mengenai experience itu menurut saya kita harus mulai. Kalau kita nggak mulai kita nggak akan jadi berpengalaman kan, gitu loh. Nah, kalau misalnya kita baru mulai, kita juga mesti sadar bahwa ada learning curve-nya. Kalau masih kita di awal-awal dari learning curve, mungkin akurasinya tidak baik. Tapi bukan berarti kita harus berhenti untuk melatih diri. Tapi dengan banyaknya waktu kita makin latihan, kan makin experience. Akhirnya kita bisa mempercayai perhitungan 3D right ventricle kuantifikasi kita. Memang agak beda sedikit ya dengan left ventricle. Kalau left ventricle dia sudah otomatis lah, mesinnya udah pinter. Kalau ini semi otomatis ya. Intinya adalah transthoracic juga, ini transthoracic. Kemudian, nah ini yang agak challenging untuk mendapatkan view right ventricle focus. Dari transthoracic, kita 4 chamber view, kita harus mengambil apical right ventricle focus view, di mana bukan 4 chamber biasa ya Bang. Jadi ini right ventricle-nya kebetulan nih pasien dengan right ventricle-nya besar nih. Kita taruh di tengah-tengah. Kalau yang tadi kan left ventricle-nya di tengah-tengah tuh. Right ventricle-nya agak harus dimiringin dikit. Ya, samping. Nah, kita mesti adjust.
Ya, kita mesti adjust sedemikian rupa sehingga si right ventricle-nya yang ke tengah. Left ventricle-nya sih, yang ventricle kirinya agak nyempil kemana, nggak perlu. Kita lagi nggak mau meriksa dia gitu loh. Ya, ya, nah, betul. Kemudian endocardial border-nya juga harus kelihatan. Ya, kalau dari atas nih, ini kita lihat ada D-shape ya, left ventricle-nya nih kedorong sama right ventricle yang memang sudah hiper. Kayak short axis itu ya? Ya, short axis. Ini nih enaknya 3D nih begini nih, dari atas kita bisa lihat nih anfasnya nih, yang sebelah kanan nih gambar yang ada jari saya nih mitral, yang sebelah kiri ini tricuspid. Tapi kita bukan lagi mau lihat katup ya, kita lagi mau lihat ininya, apa namanya, geometriknya dari si chamber-chamber itu. Kita lihat D-shape dari left ventricle, kemudian right ventricle-nya sudah mendominasi. Nah, kemudian automatic border tracing ini juga, tapi dia meminta ada step-stepnya juga untuk yang saya kerjakan ini. Aduh, maaf, saya lupa ngapus nama. Dia minta coba dititikin itu tricuspid annulus yang di free wall sama yang di septal, kemudian sama yang di apex. Nah, udah terus gitu dia mesinnya itu akan men-trace sendiri. Kalau kita nggak suka, kita bisa di-adjust ya. Kemudian dia akan mengkalkulasi lagi dan akan menjadi ini data-data seperti ini. Right ventricle end diastolic volume-nya berapa? And systolic volume-nya berapa, right ventricle ejection fraction-nya berapa. Di sini pasien ini 32. Kemudian ini ada end diastolic dimension and volumenya ya pada waktu end diastolic dan pada waktu end systolic. Jadi sama seperti left ventricle, cuman memang agak tricky sedikit, makanya kita harus latihan dulu. Jadi ini bukan hal yang impossible. Ini kalau punya mesinnya, ayo deh kita kerjain, mulai kerjain pelan-pelan tiap hari kalau pasien kita window-nya bagus. Itu aja. Ya, jadi di Medan para PPDS kami itu memang wajib untuk mengukur RV ya. Cuman memang hanya TAPSE, jarang sekali yang ke apa namanya fractional area. Jadi fractional area shortening. Jadi pada 3D ini yang dia ukur beda ya, Mil ya? Bukan yang iya. Jadi prinsipnya sama, Bang. Bang, suaranya nggak kedengeran. Halo? Halo? Nah, hilang tadi suaranya. Gimana tadi? Ya kan kalau RV itu kan pada 2D kan yang kita ukur biasanya TAPSE. Kan kita mau yang gampang. Nah, kadang-kadang fractional area changing ya kita ini tapi jarang di Medan. Nah, ya biasanya TAPSE aja. Nah, iya, betul. Kalau pada 3D ini apa yang dia ukur? Jadi sebenarnya prinsipnya sama ya, sebetulnya juga di tempat kami juga kita baru mulai mengusahakan, baru mulai membiasakan ini nih Bang, terus terang di tempat kami. Biasanya emang TAPSE, soalnya paling gampang TAPSE. Jadi sebetulnya yang diukur itu tracingnya seperti kita ngukur fractional area changes. Tapi masuk ke dalam aplikasi 3D, software aplikasi 3D. Admin, tolong tampilkan lagi slide yang tadi admin, yang sebelumnya. Tolong biar bisa lebih jelas lagi pada teman-teman. Ini ya? Ya. Oke, jadi kita lihat ini trace-nya, ini pada end diastolic. Ini kan seperti ngukur fractional area changes kan, kita trace di sini. Pada waktu end diastolic. Kemudian pada waktu pada waktu end systolic, kita juga tracing lagi nih. Ya kan? Oke. Jadi sama, sebetulnya prinsipnya ini 3D tuh nggak susah sebetulnya sih. Karena yang kerja itu mesinnya, yang kerja itu teknologi, gitu loh. Kerjaan kita jadi sih akurasinya lebih tinggi ya daripada 2D yang jelas ya. Ya, karena apa? Karena kita bisa menyesuaikan. Kalau cuma 3D nih, Bang, kita lihat baris pertama ini kan adalah chamber view yang kita biasa lihat ya, right ventricle inflow view. Kita tracingnya cuma di sini doang nih, gitu. Kalau ada 3D, kita bisa lihat potongan melintangnya nih, garis kedua. Oke. Garis kedua ini adalah potongan melintang yang agak ke apex sedikit. Yang garis ketiga adalah potongan melintang yang agak ke basal sedikit. Nah, ini tambahannya 3D. Kita bisa mengontrol tracing yang di sini. Bener-bener dia beneran tracing lagi, kita tracing lagi. Tapi jadi kalau di left ventricle short axis view-nya gitu loh, yang kayak biasa. Kalau kita lihat kayak donat itu loh, kalau di LV. Ya. Tapi kalau di RV ini kan karena dia crescent shape. Jadi bukan kayak donat kan, dia kayak setengah bulan sabit.
Nah, itu bisa kita trace dari 3D ini. Kita trace pas yang level agak deket apex, di baris ketiga adalah yang di basal. Ini jadi short axis mid, ada tulisannya nih, Anas short axis base. Nah, dari tracingan inilah yang kita mesti adjust sedikit. Ini emang kerjaan agak beda sama left ventricle ya, tapi karena right ventricle emang bentuknya juga unik ya, jadi kita mesti agak ada tambahan kerja, tapi hasilnya akan sangat bermanfaat kalau clinical penting untuk kliniknya, untuk klinisnya gitu ya. Jadi kita tracing aja ini septum, ini free wall, kita ikutin aja bentuknya. Di basalnya juga septum free wall, dirapi-rapihin gitu, sistolik, diastolik, sistolik, diastolik. Akhirnya kita cuma 3 pada waktu diastolik 3, pada waktu sistolik 3 ngetrace. Ntar dia ngitung sendiri dan bentuknya udah bentuk right ventricle. Nah, parameternya berupa apa itu? Ini mililiter. End diastolic volume mililiter, end diastolic. Oke, alright. Kemudian ejection fraction-nya ya udah ejection fraction. Jadi tidak ada lagi parameter lama ya, langsung kayak LV ya. Sama persis seperti LV. Nah, itu untungnya 3D, komponen 3D kan udah volume yang kita omongin. Ini aja kita bisa ngitung right ventricle stroke volume, Bang. Hebat. Ya, jadi ini tinggal dibiasain. Jadi sebetulnya, ya itu seperti saya bilang tadi, ini kita sih ngukurnya seperti fractional area changing, kemudian short axis-nya kita ikutin, syarat utama yang paling berat adalah gambarnya mesti jelas, endocardial bordernya mesti jelas, itu aja echo sih. Window tetap memegang peranan paling. Tetap echo window. Dan itu harus dilatih, kita harus melatih mendapatkan gambaran right ventricle focus view yang karena kita selama ini kan kurang biasa kali ya, kita biasa four chamber view untuk mengukur E/A, untuk mengukur TDI septum gitu. Betul. Itu ceritanya, Bang. Jadinya kalau untuk fungsi left ventricle, fungsi right ventricle itu sudah direkomendasikan dari tahun 2018. Kalau kita syarat-syaratnya terpenuhi, kita kerjain deh tiap hari gitu. Kita mulai aja mungkin buat teman-teman yang udah ada mesinnya. Ya, adik-adik residen, terutama PPDS Kardiologi Medan, dengar ya. Nah, khusus untuk acara ini ya, biasanya heart to heart ini kita talk show, tidak ada pertanyaan, tapi khusus untuk acara ini saya tahu banyak sekali yang burning question ya, yang pengen menanyakan. Kita buka seksi tanya jawab ya, silahkan membuat di kolom komen dan harap perhatikan presentasi yang bagus ya, jangan ke presenternya nanti jadi gagal fokus. Oke. Mil. Ya, Bang. In the end of the day, ya, apa yang ditanyakan sejawat kita adalah EF-nya berapa? Iya, ya kan? Betul. Orang nggak tahu. Nah, sementara kita ini hidup di zaman teknologi 4.0, di mana ada yang namanya artificial intelligence, machine learning, robotic medicine. Nah, apa komentar Mil mengenai hal ini dikaitkan dengan 3D echo ini? Jadi sangat berkaitan ya, Bang ya. Jadi seperti yang sudah Mil tayangin tadi tuh, itu automatic calculation, automatic bordering, itu tuh sebetulnya dasarnya adalah artificial intelligence atau deep learning-nya dari si mesin itu. Jadi si ya vendor tertentu, dia bukan udah banyak lah ya, dia punya big data untuk ngumpulin bentuk-bentuk geometri si left ventricle, geometrinya right ventricle, kemudian perubahan-perubahannya. Nah, dari data yang banyak itu, dia bisa membuat apa sih istilahnya ya, istilah teknik lah ya, saya nggak ngerti. Tapi dia akhirnya bisa ya itu tadi memperhitungkan, membantu kita untuk menghitung, dan dia membuat secara otomatis perubahan volume tadi. Jadi fungsi sistolik dan fungsi systolic left ventricle dan right ventricle itu dasarnya adalah artificial intelligence tersebut itu, Bang. Dan sebetulnya bukan hanya di LV, nanti di katup-katup mungkin saya akan jelasin lagi, itu dasarnya adalah itu. Jadi ini sangat dekat gitu loh. Teknologi echo sama teknologi yang ada sekarang artificial intelligence, kemudian machine learning, kemudian deep learning, ya begitu-gitulah ya. Nah, itu dekat sekali dan kita bisa memanfaatkan data-data itu, bisa lebih dipercaya. Ya, jadi para
sahabat Perki Medan, terutama PPDS Kardiologi USU, silahkan bertanya ya. Apa yang belum jelas, silahkan taruh di kolom mail, karena Anda mendapat informasi langsung dari sumber yang sangat sangat reputable. Oke, Mil. Kita tahu di daerah-daerah rata-rata teman-teman anak-anak didik kita ya di seluruh daerah Nusantara yang membaktikan dirinya melayani masyarakat Indonesia itu rata-rata alat echonya masih 2D. Bahkan kadang-kadang ada yang numpang lagi sama USG-nya Opjin lagi ya kan. Nah, melihat kecanggihan 3D echo ini, bagaimana mensiasati pengukuran fungsi LV, terutama ejection fraction, itu mendekati ke arah 3D ini? Apakah ada beda atau bagaimana? Atau gimana? Silakan, ya. Oke, sebentar Bang. Ini ada slide-nya. Oke. Boleh tolong dikasih lihat slide-nya? Jadi, yang menjadi prinsip utama adalah yang di slide saya yang awal, bahwa pemeriksaan ekokardiografi adalah basic 2 dimension. Sedangkan 3 dimension itu merupakan tambahan aja untuk kelengkapan. Kalau kita punya syukur, kita bisa menggunakan teknologi tersebut untuk lebih menyempurnakan data kita. Tapi kalau kita tidak punya 3D, bukan berarti kita sia-sia melakukan ekokardiografi. Sama sekali tidak. Jadi ada banyak juga patokan-patokan untuk mengukur ejection fraction itu dengan 2D. Ini adalah contohnya. Yang sebelah kiri kita udah tahu sama-sama ya, ini modified Simpson method. Yang sebelah kanan adalah area length method. Ini 2 dimensi. Jadi dari guideline yang chamber kuantifikasi yang tahun 2015 itu disebutkan bahwa kita sudah tidak boleh lagi mengukur ejection fraction dengan M-mode. Jadi M-mode itu adalah linear measurement, cuman M-mode 1 dimensi kita ukur, kemudian kita ubah jadi volume, kan ejection fraction kan sebenarnya perubahan volume, rasio stroke volume dengan end diastolic volume. Jadi nggak mungkin 1 dipangkatin 3 dan kemudian itu sangat menggantungkan pada asumsi geometri bahwa si jantung itu left ventricle bentuknya seperti peluru gitu, sehingga dengan rumus-rumus matematik dia hitunglah ejection fraction seperti itu, dan itu udah nggak boleh lagi. Jadi apa sih yang boleh atau direkomendasikan untuk kita menghitung ejection fraction ventricle kiri itu dengan 2D. Kalau nggak punya 3D kan dengan 2D. Dengan 2D ini ya kita menggunakan Simpson method, kita ambil 4 chamber view. Ini sih saya yakin teman-teman semua udah mengerjakannya ya. Intinya lagi adalah kita harus mempunyai endocardial border yang jelas. Ini kursor saya nih ya, kelihatan mudah-mudahan. Pada end diastolic phase, pada end systolic phase, pada 4 chamber view, dan pada 2 chamber view. Nah, ini bedanya sama 2D, sama 3D. Kalau 2D ini kita tidak boleh foreshortening. Jadi apex-nya itu harus benar-benar di apex. Ya, nggak boleh false apex gitu lah ya. False apex artinya seolah-olah apex padahal sebenarnya mid karena dia motongnya miring aja. Nah, itu nggak boleh. Dan patokan lagi adalah panjangnya sumbu left ventricle antara yang 4 chamber dan antara yang 2 chamber itu tidak berbeda lebih dari 10%. Nah, sekarang gimana dong kalau echo window-nya jelek? Kan kita nggak bisa nge-tracing. Kalau echo window-nya jelek kita tracing, kita menghayal nih. Jadi kiro-kirologi gitu, saya ingat almarhum Dr. Otto, ini kamu jangan kiro-kirologi dong gitu kan. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa men-trace endocardial bordernya karena nggak jelas, kita pakai metode yang satu lagi, metodenya area length. Tapi area length itu juga bergantung kepada asumsi geometri bahwa left ventricle seperti peluru. Yang kita ukur adalah area pada short axis view, kayaknya area pada short axis view lebih gampang di trace ya. Kemudian dengan length atau ketinggian si sumbu panjangnya left ventricle dari 4 chamber view. Nah, ini adalah 2 cara yang direkomendasikan dan masih diperbolehkan dari guideline untuk menghitung ejection fraction dari 2D. Jadi bukan dari M-mode.
Entah kita modified Simpson kalau endocardial bordernya jelas, atau kita pakai area length kalau endocardial bordernya kurang jelas. Jadi gitu kira-kira, Bang. Cuman nanti kita tanya, pertanyaan akan nanti kita munculkan ya setelah habis ini. Mil, dulu para ekokardiografer ini ya, para imaging cardiologist ini lebih berperan sebagai penyuplai data ya, mengkonfirmasikan diagnostik dan menyuplai data terutama kepada para intervensionalis dan dokter bedah jantung, dan juga satu lagi memprediksi diagnosis. Tapi sekarang batasan ini menjadi kabur karena suatu tindakan intervensi non bedah tanpa adanya ekokardiografi itu justru akan tidak berhasil, sehingga artinya peran eko ini menjadi sangat penting dalam intervensi sehingga timbul istilah interventional ekokardiografi. Terutama hal ini adalah pada kasus-kasus katup mitral terutama, dan yang congenital heart disease, penyakit jantung bawaan. Bagaimana komentar Mil mengenai hal ini? Silakan. Iya, betul sekali, Bang. Jadi dengan adanya teknologi, ini peran teknologi di semua bidang, di bidang intervensi, structural terutama, kemudian di bidang teknologinya ekokardiografi itu membuat manusia bisa lompat lebih jauh lagi, mau ke bulan juga bisa ke bulan kali. Ini dalam kaitannya dengan dengan tata laksana kardiovaskuler, ini juga jadi ada impact-nya gitu loh. Seperti benar tadi yang Dr. Nizam bilang, jadi kita itu lebih dituntut untuk saling bekerja sama jadinya gitu loh. Jadi yang tadinya cuman penunjang diagnostik saja, tapi kita belakangan ini akan menjadi turut bersama-sama mengintervensi suatu kelainan, atau turut untuk memilih, untuk men-screening. Jadi kasus yang ini bagus untuk dilakukan suatu tindakan karena kemungkinan keberhasilannya tinggi, atau kasus yang lain enggak, karena bukan cuma kontraindikasi tapi mungkin technically challenging, mungkin tergantung ini kalau center A sudah bisa mengerjakannya karena pengalamannya sudah 10 tahun, tapi center B mungkin belum bisa untuk kasus yang tingkat kesulitannya tinggi karena pengalamannya baru 1 tahun. Nah, itu semua bisa dibaca dan dipersiapkan, data itu diberikan dari ekokardiografi bisa, Bang. Jadi lebih bagus mana, 2D atau 3D dalam hal ini? Nah, sekali lagi kita 3D akan memberikan tambahan keuntungan. Nanti mungkin saya akan ada kasih contoh, ada cerita-ceritanya, tapi ada hal-hal tertentu yang kita juga masih bisa melakukannya dengan 2D, tapi dengan effort yang lebih berat terutama dari si operatornya, dan kemudian operator echonya, dan kemudian mungkin dari timing of procedure-nya juga akan lebih panjang kalau misalnya kita tidak menggunakan 3D. Tapi bukan berarti kalau nggak ada 3D nggak boleh dikerjain, nggak ada seperti itu. Nanti ada contohnya, mungkin saya akan kasih lihat contoh-contohnya, Bang. Oke. Terutama untuk katup ya, terutama untuk intervensi katup ya, Bang. Saya rasa boleh sekarang Mil kita kasih contoh karena ya, silakan. Oke, jadi tadi kan peran 3D untuk ventricle, sekarang untuk katup. Ini katup ya, kita bisa lihat yang atas, ini adalah katup aorta multiplane. Jadi dari berbagai macam potongan, ini probe-nya adalah probe 3D, tapi yang terlihat dari kita adalah gambaran 2D semua. Ada 4 gambaran 2D yang bersama-sama kita bisa lihat dari potongan-potongan ini, yang atas aorta, yang bawah mitral, ya. Nah, kita bisa lihat mitral anfas, di sini aortanya. Nah, kalau yang mitral, ini di sebelah kanan bawahnya itu adalah gambaran 3D-nya, ya, 3D anfasnya. Jadi dari gambaran, dari menggunakan 3D untuk mengevaluasi katup, kita bisa mengukur misalnya area, perimeter, dimensi, dan segala macam lebih jelas. Nah, itu juga dengan yang tadi disebut artificial intelligence, ya. Mungkin ini contohnya berikut. Saya mulai dari mitral. Nah,
ini mulai dari valve kuantifikasi. Ini jadi ada software aplikasi khusus untuk tiap-tiap katup di mana kita bisa menghitung dan membuat model. Misalnya dari aorta ini ya, kita bisa lihat, bisa ukur annulus diameternya, vas areanya, kemudian length dari leaflet. Kemudian kalau yang untuk aorta kita bisa ukur juga ketinggian coronary ostium dari annulus aortanya. Ini biasanya dipakai untuk cover ya. Dan ini semua data-data ini diperlukan untuk cardiac intervention atau cardiac surgery. Jadi ini aortic valve, nih kita bisa merekonstruksikan bentuknya seperti tabung begini nih katup aorta. Kemudian katup mitral. Sorry Mil, cardiac intervention maksudnya TAVR ya? Ya, ini untuk TAVR ini. Ini yang aorta ini untuk TAVR terutama. Ya, silakan. Iya, untuk yang mitral valve ini bisa untuk mitral clip, untuk interventionist, atau untuk dokter bedah juga dia juga perlu juga ya. Dan ini tricuspid, ini suatu hal yang baru, masih berkembang, hanya di center-center besar dan mereka masih tapi ini suatu hal yang menarik ya. Terus terang saya belum belajar mengenai intervensi tricuspid valve dalam hal ini. Nah, ini kita bisa lihat bahwa ini semua bisa dihitung ini sama si mesin yang pinter itu. Cuman masalahnya kita harus lebih pintar dari mesin karena kita yang menentukan ya akhirnya bagaimana dari perhitungan-perhitungan tersebut. Ini saya akan mulai dari mitral valve ya. Kalau untuk pemeriksaan mitral yang lebih yang lebih disukai adalah TEE. Karena mitral itu terletak melintang dari gambarnya sehingga gambarnya sangat jelas sekali. Ini kan melintang ya. Ini kan ultrasound beam-nya begini nih. Kemudian struktur yang melintang atau tegak lurus dari ultrasound beam adalah struktur yang paling jelas terlihat. Nah, ini kita bisa lihat mitral unfast view. Jadi kalau yang 2D, mitral cuman kita lihat dari samping-samping aja. Ya, tapi kalau misalnya 3D, kita bisa lihat mitral dari LA atau mitral dari LV. Jadi kita bisa lihat mukanya. Ya, kita bisa lihat di atas nih ada vegetasi. Ya, kemudian kita lihat, kita konfirmasi lagi, ini ada di sini, dan kita akan bisa mengetahui precisely di mana lokasinya, ini di P2. Ya. Nah, kemudian perhitungan-perhitungan ini nih, ada gambar yang kita bisa lihat, ini merahnya ini adalah area prolapsnya nih. Nah, di sini kita bisa menghitung annulus anteroposterior diameter, atau lateral medial diameter, atau planimetri perimeternya. Kemudian ini bukaannya, valve areanya ini pada waktu sistolik dia hampir 0, pada waktu diastolik dia terbuka. Nah, ini perhitungan-perhitungan ini dasarnya ya artificial intelligence tadi tuh, Bang. Okay. Kemudian ini ada contoh-contoh katup mitral yang aneh-aneh ya. Ini yang normal dulu. Kita bisa lihat aorta, biasanya nih TE, langsung kita pakai live zoom yang seperti saya jelaskan di awal tadi, kita langsung konsentrasinya di katup ini aja, kita nggak memperdulikan lagi left ventricle atau dan lain-lain, kita perlu gambar yang lebih fokus. Aorta ditaruh di jam 12 biasanya. Ini kita melihat mitral dari left atrium, ini adalah lateral, biasanya kita bisa lihat left atrial appendage di sini, kemudian ini adalah right ventricle, ini adalah septum. Nah, ini kita bisa dengan jelas kita mengenali bahwa ini anterior leaflet, A1, A2, A3, kemudian ini posterior leaflet, P1, P2, P3, dan dari sini kita bisa mengkonfirmasi yang sebetulnya sudah terlihat dari 2D TEE, dan kita konfirmasi, oh iya emang ini beneran kok ada di P2 prolapsnya. Ya. Nah, kemudian mungkin hal yang agak sulit diidentifikasi adalah mitral cleft. Ini mitral cleft, sumbing nih mitralnya di PML-nya. Nah, ini harus teliti banget dan harus betul-betul pelan-pelan sekali kita ngelihatnya kalau mau dari 2D. Ya, kadang-kadang soalnya yang tidak terdetek juga nih dari 2D. Ya, itu yang 2D, yang di sebelahnya itu 2D. Yang di sebelah ini 2D. Jadi ini sebenarnya adalah gambar, ini udah pakai probe 3D TEE ya. Jadi biasanya probe 3D TEE ini ada gambaran 2D-nya juga, tapi di sini adalah gambar mitral unfast-nya gitu loh. Ya, ini untuk mitral clip ya. Ini untuk mitral clip ya. Ini adalah untuk mengevaluasi morfologi mitral. Jadi kita ya, jadi ini kita gunakan untuk tindakan juga. Misalnya kalau ada mitral cleft kan kita nggak kita klip gitu loh, Bang.
Oke, Nah, oke, ini kayak ini alright. misalnya P2 ya, P2 prolaps, P2 prolaps ini kan ideal untuk di-clips, ideal untuk di-repair. Oke. Nah, gitu. Jadi ini juga apa namanya ya? Kalau mungkin ada teman-teman bedah di sini juga ini kan ini sangat ideal untuk di-repair gitu. Less technically challenging katanya gitu. Alright, jadi bisa sekaligus dua ya untuk teman-teman intervensionalis sama untuk sarjan ya. Bedah juga ya. Kan kita tahu kalau yang sorry Mil, kalau yang tidak boleh dilakukan yang bagaimana? Kalau ada cleft kan kita tidak pilihan mitra clip. Dan cleft. Yang repair? Yang repair? Oh, ini sih di-repair, ini bisa di-repair. Bisa di-repair. Oh, nah, tidak perlu misalnya ya, atau ini, mungkin ini ya. Nah, ini juga challenging. Ini kan di commissural view. Kita bisa lihat di commissural posteromedial. Ini. Nah, dari TE juga bisa kita lihat ya di sini. Kalau di TE kita bisa perkirakan bahwa ini mungkin di ini kebalik ya. Jadi gini, kadang-kadang dia antara right sama left-nya itu mesti kita klik juga. Ini kebalik, ini seharusnya di sini adalah lateral, di sini adalah medial sebetulnya. Jadi ini P3 harusnya, ini P3. Dan kadang-kadang kita pikir ini P3, tapi ternyata dari TE kita bisa lihat, oh ini komisuranya juga kena nih, bukan cuma T-nya doang, komisuranya juga kena. Jadi iya, berarti harus replace ya, nggak bisa repair lagi ya? Ya, jadi repair untuk yang komisura itu more challenging. Jadi saya sebagai kardiolog nggak bisa bilang, oh jangan dong, nggak boleh gitu. Kita hanya bilang more challenging, tapi kan dokter bedahnya kalau berpengalaman dia bisa aja ngerjain, Bang. Ya. Kita hanya memberi saran, itu keputusan di tangan dia, betul. Ya, itu kan kompetensi mereka. Mereka punya pengalaman banyak, mereka kerjakan berhasil gitu loh. Kita hanya kasih tahu bahwa ini ada commisuralation, ini more challenging. Udah gitu aja, titik. Nggak akan paling tidak mereka sudah siap ya, siap. Jadi nggak duga-menduga lagi. Ya. Sama juga seperti mitra clip ya. Mitra clip juga awal-awal kan kita cuma lesi P2 aja, tapi belakangan orang yang udah lebih berpengalaman kan mereka juga mengerjakan yang commissural ablation, Bang. Oke. Makanya itu perlunya diskusi gitu loh. Kita nggak main sendiri di sini. Kita bekerja sama mendiskusikan untuk memilihkan, oh ini kita mau apain sih gitu. Nah ini kayak gini, ini udah bener, ini hancur ya, ini pasien rema ya, bukanya nggak, ini tebel, ujung-ujungnya tebel, nutupnya juga nggak rapet, ya ini udah disease banget ini si mitralnya ya. Mungkin kita bisa konferensi, kan kita selalu ada konferensi bedah, nah biasanya konferensi bedah kita nonton beginian nih, nanti kita mau apa gitu. Sama. Medan, ya. Kayaknya di semua tempat sih begitu ya. Nah ini adalah melihat mitral dari left ventricle. Nah, ini contoh mitra clip. Ya, ini kan kita melihat 2 dimensi sama 2 dimensi, tapi ini multiplane, pakai probe 3 dimensi TE. Karena kita bisa sekalian melihat dari long axis-nya, ini si leafletnya udah mau di-grasp nih, udah bagus nih posisinya. Kemudian dari two chamber view-nya, kita bisa lihat bahwa ini orientasinya di sini, di medial, atau kolateral, kurang medial apa kurang lateral. Kan pada dasarnya kita orang echo nih sebagai tukang parkirnya, Bang. Ayo kiri dikit, kaki dikit gitu loh ya. Tukang parkir lah, Mil. Kita navigator, kalau di apa navigatornya. Kalau di rally navigator, jangan tukang parkir dong. Oke deh. Nah, jadi kita kasih lihat nih di sini. Jadi nah tadi kan pertanyaannya kalau nggak punya 3D gimana? Ya nggak apa-apa nggak punya 3D, cuman kita sering-sering pindah dari view ini, kemudian pindah lagi ke view ini, kemudian pindah lagi ke view ini gitu. Jadi kitanya harus sabar, interventionistnya juga harus sabar kalau nggak punya 3D. Bukan berarti tidak boleh mengerjakan gitu loh. Cuman emang dari segi kemudahannya dan kepraktisannya dengan time prosedur juga akan jauh terbantu kalau ada 3D gitu ya. Wah, udah bisa dikerjakan di Medan ini kalau begitu mitral clip. Bisa dong, Medan kan juga udah punya ada 3 dimensinya. Ya, tapi kami untuk struktural baru mulai, Mil. Jadi kalau Dr. Aliana Fiah Nasution nonton ini mungkin bisa jadi ya, dan Dr. Winda ya. Apalagi kalau kita udah punya udah bisa mulai nih. PJT Medan. Nah, kemudian yang lanjut. ini anfasnya mitral,
untuk ini juga tadi kan dia lihat dari yang samping nih, ini udah cukup ke anterior, cukup ke posterior, cukup ke lateral, cukup ke medial gitulah posisinya. Nah setelah itu kan kita mesti lihat dia klipnya perpendikuler nggak sama coaptation line. Kan kita mesti motongnya mesti klipnya kan mesti dikit banget. Nah pas ini di tengah. Iya pas di lesinya. Dan dia harus tegak lurus sama line-nya, pas di lesinya harus. Nah ini akan kelihatan dengan sangat mudah kalau kita pakai 3 dimensi Bang, unfast view. Nah ini makin akurat ya, makin akurat. Jauh, dan memang ini wajib. Kalau misalnya tidak ada 2D, tidak ada 3D, terpaksa kita mesti transgastric view. Nah, which is very challenging. Kalau gitu memang lebih bagus harus 3D lah, jangan coba-coba lah, jangan coba-coba. Lebih safe gitu. Nah, udah gitu terus kita lihat hasilnya deh. Kita lihat hasilnya kan kalau ini kan seperti aviary stitches kan, ada figure of 8, ada ada 2 lingkaran sini, ini bekas jepitannya, ini kita bisa lihat nih buntutnya klip dari left ventricle. Nah, ini kita lihat residualnya nggak ada. Nah, jadi ini salah satu kegunaan yang paling penting dari mitral clip prosedur. Nah, kasus-kasus kita nih, mitral stenosis juga sebaiknya kalau punya 3 dimensi, kita kerjain, nggak mesti TEE. Ini bisa pakai transthoracic juga. Kita kerjakan. Ini untuk apa, Mil? Untuk BMV? Ini untuk mengukur mitral valve area. Jadi kan kita banyak ya. Kita mengukur mitral valve area kan pakai pressure half time bisa, pakai planimetri bisa. Kalau pakai planimetri kan sebenarnya itu class 1 recommendation, tapi ada kelemahannya. Kita biasa pakai short axis, tapi kita harus betul-betul yakin bahwa yang kita trace adalah tipnya katup mitral yang lagi kecil-kecilnya, paling kecil ini yang gambar sebelah kiri. Kan kita bisa lihat ya, ini long axis, kita bisa lihat tipnya yang paling kecil. Nah, kemudian kita ukur kalau pakai probe 2 dimensi ya, kita ukur short axis. Nah sekarang kalau misalnya tahu-taunya kita ngukurnya itu bukan di tip tapi agak kesini kan jadi overestimate mitral valve area-nya. Nah itu makanya kita perlu melihat dari 3D. 3D kita bisa lihat ya. Ini transthoracic loh nih dengan echo yang bagus, echo window yang bagus. Nggak usah pakai TEE, pakai transthoracic. Arti itu dari atrial view ya? Ini kita bisa lihat dari left ventricle biasanya karena kita kan melihat moncongnya. Kalau untuk mitral stenosis kita lihat moncongnya Bang. Pas lagi kebuka, fish mouth-nya. Nah, kemudian kita bisa ukur. Ini contohnya kebetulan dari TEE, kita bisa ukur, ini nih bener-bener nih. Pas lagi kebuka, kita potonglah ini di ujungnya, kita potong di ujungnya, kemudian dia akan terlihat dari atas. Dan kita trace aja ini udah tepat banget. Nah, kalau kita motongnya salah di yang merah, kita akan overestimate. Jadi kita mesti yakinkan bahwa ini di tip sama tip. Kemudian ini dari gambar dari view yang misalnya ini dari 2 chamber ini atau dari apical view. Long axis view. Nah, tip sama tip, ini tip sama tip, ini kita lihat. Ini potongannya di tengah-tengah dan kita trace. Ini paling akurat planimetrinya. Oke, nah sekarang kalau kaitannya sama structural intervention, kan kita tahu Bang ya, kalau mau structural intervention untuk struktur yang di jantung kiri, kan kita pakai transeptal dong sebagai pintu gerbangnya. Iya. Nah, transeptal ini juga sangat terbantu dengan 3D. Ini adalah multiplane, jadi dua-duanya gambaran 2 dimensi, tapi pakai probe 3 dimensi. Jadi ini multiplane, kita bisa lihat ini BK valve view, ini SVC, ini IVC, ini broken bro needle-nya, ini mau tenting di sini mau nusuk. Nah ini dia gambaran yang 90 derajat dari BK valve view. Ini adalah short axis, tinggi aorta, ini aortanya, ini posterior wall. Jadi kita bisa lihat bahwa orientasinya ini superior, ini inferior, ini anterior, ini posterior. Jadi kalau kita lihat dari anfasnya, ini kayak begini nih, superior, inferior, ini gambar kanan ya Bang ya, ini ada panahnya, ini anterior, ini posterior. Dan ini kalau misalnya si interventionistnya suka,
dan mengenali, karena yang penting intervensionisnya juga mengenali gambaran ini. Kalau enggak, kalau cuman kardiolog yang TEE operator aja yang mengenali ya susah gitu. Jadi harus mengenali. Ini lihat nih, ini broken bone needle-nya ini turun nih dari SVC turun ke bawah, nanti dia mau nyoblos di sini nih PFO-nya, foramen ovale-nya di sini. Nah ini kita bisa lihat. Nah kenapa sih ini jadi penting? Karena tiap prosedur puncture site-nya kan beda-beda ya Bang ya. Untuk BMV ini kan foramen ovale. Di limbus ovale, kemudian untuk mitral clips dia di mid fossa, agak berjarak dari AV valve, kemudian LAA closure dia di daerah inferior dari fossa, itu tuh ada poin-poin tertentunya dan akan sangat terbantu oleh TEE sebetulnya, baik 3 dimensi maupun 2 dimensi. Nah ini satu lagi nih yang canggih nih, ini harus ada 2 nih alat echonya juga dan alat fluoroskopi, bukan fluoroskopi. Pokoknya paketnya adalah untuk intervensi. Dia alat dua-duanya mesti saling terkonek. Jadi kita bisa melihat ini adalah fusi dari fluoroskopi dan 3 dimensi TEE. Ini real time. Nah, ini bisa untuk guidance dari structural intervention. Jadi kalau tadi mungkin gambaran echo murni agak membingungkan untuk interventionistnya, nah ini gambarnya difusi nih, jadinya interventionistnya nggak terlalu bingung lagi. Misalnya dia mau septal puncture ya, dia bisa lihat kan, ada kadang-kadang kan teman-teman interventionist punya patokan-patokan tertentu gitu ya dari bayangan-bayangan apa ya. Nah ini bisa dapat bantuan dari gambaran ekokardiografinya. Ini jadi kalau misalnya kita saling mengenali, sedangkan kita TEE operator kan nggak biasa melihat bayangan begini aja ya. Jadi kita saling mengenali hal-hal yang familiar untuk lawan bekerja kita gitu, sehingga komunikasi kita lebih baik gitu. Intinya ini fusion imaging sih ya. Ada alat-alat echo tertentu yang terkait, jadi dia mesti sama vendornya ya. Nah ini untuk TAVR. TAVR itu sebetulnya echo gold standarnya CT, tapi echo bisa. Ini hanya saya ingin menunjukkan bahwa echo bisa merekonstruksi juga bentuk-bentuknya seperti ini. Ini sih. Oh gold standar untuk TAVR CT ya, bukan CMR. Bukan, kita kan mau mengukur ininya Bang, apa namanya, anulusnya, ukuran-ukuran itunya. Ya, lebih disukai CT sekalian untuk menilai akses ya. Aksesnya apakah bisa transfemoral atau mesti transapikal kayak gitu kan, kita lihatnya dari CT. Oke, jadi ini sih mungkin ini tambahan aja. Yalah, ini nice to know aja karena Nah, ini yang penting nih, dengan berkembangnya bedah, pasien kita sekarang kan udah banyak yang pakai prostetik kan, jauh lebih banyak dari tahun 80-an dulu kan, waktu kita PPNDS dulu Bang ya. Sekarang udah banyak banget sekali, banyak sekali ya. Banyak banget. Jadi ini juga TEE, apalagi 3 dimensi ini sangat membantu ya. Ini nih yang ini dulu deh gambaran normal nih. Ini gambaran normal ya TEE ya. Kalau katup mitral itu evaluasinya sama TEE. Mitral prostetik maksud saya. Apalagi mekanik ya. Nih. Oke. Terus kita lihat dari LA kayak gini bentuknya nih yang kiri. Dari LV kayak gini bentuknya. Ini adalah yang normal. Sekarang kita lihat nih kalau ada stuck, ini ada trombus nih. Ini mitral anfas, ada trombus dia kelihatan banget ya. Oke, nah kemudian ini dari bioprostetik. Kalau tadi kan mekanik, ini bioprostetik, lihat tuh udah. Oh, ini untuk evaluasi ya after ya. Ya, kalau udah berapa tahun dia udah kemudian kok ada keluhan 10 tahun, ini bisa untuk mengevaluasi ya. Kita lihat udah structural valve degenerative, mungkin udah kayak stenosis lagi nih, udah gitu leafletnya tebel-tebel banget kan. Oke, nah atau kita bisa melihat para prostatic leakage. Sebentar Mil. Jadi nanti informasi yang diberikannya sama kayak Tudi, misalnya kayak central leakage, apalagi sama ya, otomatis sama ya. Persis. Sama persis.
Jadi ini seperti yang Mel bilang tadi, kalau nggak ada 3D, ya pakai 2D saja. Teman kita harus lebih teliti untuk mencarinya, terutama pada paravalvular paraprostatic leakage ini. Kita biasanya dokter-dokter bedah itu nanya, paravalvular leakage-nya tuh di jam berapa sih? Maksudnya lokasinya, lokasi jam berapa? Lokasi 12 o'clock, lokasi jam 10, lokasi. Nah itu kalau dari anfas kita lebih nggak pusing mikir gitu loh. Tapi bukan berarti kalau nggak punya 3D dari 2 dimensi kita nggak bisa jawab pertanyaan itu. Kita juga tetap bisa jawab. Tapi memang perlu effort dan perlu ketekunan untuk mencari derajat demi derajat di mana kita melihat kebocoran itu. Nih seperti ini nih ya. Ini ada ini yang di jari saya nih gambar ini. Ini kan dari 2D nih. Ini septum. Ini paravalvular leakage-nya di situ. Kalau septum kan sekitar jam 3, jam 2 kan. Nah, jadi jam 3, jam 2 gitu loh. Nah, kita buktikan dari sini, ini gambarnya kebalik. Ini aortanya di bawah. Harusnya aortanya di atas. Tadi kan janjinya gitu ya. Ini aortanya di bawah, belum diputer. Jadi ini adalah sebetulnya betul-betul septum. Ya, sama. Jadi ini terkonfirmasi. Oke, jadi untuk katup demikian, Bang. Jadi sebenarnya pada intervensi non bedah, katakanlah seperti ASO, ADO, AMFO itu sebenarnya lebih bagus pakai TE2D apa 3D? Oh, kalau untuk misalnya ya ASD itu pada dasarnya kita pakai 2D aja kan cukup. Tapi nanti ada contoh lagi nih, saya punya contoh kasus di mana 3D akan memberikan tambahan informasi yang mungkin agak sulit didapatkan atau kita perlu mengkonfirmasi kelainan tersebut dari 3D. Ini kan tadi baru katup nih ya, contoh-contohnya kan. Oke. Kalau pada katup, Mil, aku dengar udah banyak ngerjain mitral clip ya, udah berapa kasus ya, Mil? Kayaknya sih udah 50 lebih deh, Bang. Ada 60 udah lebih. 50. Banyak sekali. Iya. Oke. Untuk para young guns yang memimpin PJT Medan, ini ada Dr. Bob hadir ya. Ini menjadi Dr. ACL dan Dr. Ali kebetulan tak hadir, tapi nanti boleh nonton. Ini untuk mempersiapkan diri kita, PJT tetap sebagai pusat pendidikan, pelayanan, dan riset paling terkemuka di Indonesia bagian Barat. Itu hal yang apa yang dikatakan oleh Dr. Mil ini sangat berguna sekali. Mil, kita ke pertanyaan dulu aja ya. Kayaknya udah burning question, udah banyak banget nih. Iya nih kayaknya nih. Aku pilih dulu ya, sebentar ya. Sebentar. Ini yang mengenai kongenital dulu ya. Ini ada dari Dr. Bayushi Eka Putra. Izin bertanya, apakah 3D echo dapat digunakan mengukur fungsi LV dan RV yang sebenarnya sulit dilakukan pada pasien-pasien dengan congenital heart disease? Contohnya Dorof. Wah ya, dia kasih contohnya susah banget. Silakan, Mil. Iya, oke, terima kasih Bayushi. Anak saya nih. Oh, ini anak Mil. Tadi pagi dia ronde sama saya lagi dapat tugas untuk ini kan bangsal. Jadi berarti udah ngasih dia bisa sambil nonton. Oke, gini. Jadi memang justru itulah pentingnya. Justru itu pentingnya apa yang kita dapatkan dari pemeriksaan 3D untuk volume dari right ventricle. Jadi kan memang right ventricle pada kelainan kongenital atau kelainan katup pun juga jadi udah mulai bentuknya kan udah mulai aneh-aneh kan. Jadi kita nggak bisa dengan mudahnya aja kita ngukur pakai fractional area changes atau pakai TAPSE gitu. Kita apalagi untuk mau melihat prognostik mempredik prognostik itu kan biasanya penting banget ya. Jadi diukurlah pakai right ventricle outcome-nya ya. Iya. Tapi ada tapinya nih. Masalahnya kadang-kadang right ventricle yang kelainan gitu tuh sedemikian besarnya sehingga tidak muat masuk ke dalam piramid LV. Ingat kan tadi kalau di awal-awal 3 dimensi itu datanya data dalam bentuk piramid, data setnya dalam bentuk piramid. Dan apa yang diukur harus masuk ke dalam piramid itu. Nah kadang-kadang saking gedenya nggak muat dia. Nah kalau udah kayak gitu agak susah tuh Bang.
terpaksa ke MRI. MRI ya, bukannya biplane fluoroskopi? Ya mungkin bisa juga ya, tapi itunya kan gold standarnya. Untuk anak kan biasanya kan apanya alat care labnya itu kan biplane ya. Apa namanya, dua apa itu? Apa istilahnya yang dua A? Yang ada lateralnya juga, yang ada. Untuk mengukur volume sama fungsi itu sih tetap aja MRI ya, yang ininya ya. MRI ya, bukan CT malah ya, MRI ya. Jadi masing-masing alat tool ini ada kegunaannya yang spesial lagi ya. Dr. Mayusi, mudah-mudahan cukup jelas ya. Mungkin tadi segan nanya gurunya, sekarang kebetulan ada kesempatan nanya. Iya. Oke Mil, ini sekarang dari Medan nih. Mungkin Mil kenal nih Dr. Berta Napitupulu. Oh iya, kenal. Ini nanti ini. Dokter ini dengan kita. Dokter dengan pengaruh artificial intelligence pada perhitungan geometri RV dan LV. Apakah nanti bisa ada variasi hasil pengukuran berdasarkan perbedaan vendor brand atau alatnya? Iya. Ya, bagus ini pertanyaannya. Memang kita kan banyak ya mesin-mesin atau vendor-vendor yang sudah memperkenalkan volume 3 dimensi ini, kemudian dengan algoritmnya masing-masing. Setahu saya sih tidak pernah ada yang mempermasalahkan variasi vendor untuk volume dan function. Yang ada sejauh ini yang masih banyak didiskusikan adalah variasi vendor terhadap strain, gitu. Jadi untuk strain, pengukuran strain itu masih ada. Tadi kan saya juga udah agak nyinggung tuh ya. Nah, tapi kalau untuk volume dengan volume kaitannya dengan fungsi ejection fraction itu rasanya saya belum ada yang mempermasalahkan soal itu, Dr. Berta. Oke, Berta mudah-mudahan cukup puas. Satu lagi ya Mil ya, ini dari Dr. Susandi Utama. Izin bertanya dok, apakah 3D echo right ventricle bisa diaplikasikan jika kualitas imaging kurang memadai? Misalnya pada pasien PPOK. Kemudian apakah 3D echo ini dapat dipengaruhi oleh abnormalitas struktur right ventricle? Silakan Mil. Oke, ini anak saya juga nih. Lagi stase echo. Lagi stase echo dia nanya. Nanya kalau di rumah sakit kali. Enggak kok, anak-anak saya memang suka nanya kok. Oke, jadi syarat utama tadi adalah echo window-nya bagus. Suboptimal image quality itu nggak bisa. Nah, sekarang memang betul pada pasien-pasien PPOK, kita kan suka mencari akal ya. Pasti kalau dari view parasternal udah jelek deh ya. Kita mau coba di subcostal kan biasanya. Nah, terus terang saya belum pernah nyoba sih, tapi nggak ada salahnya kita coba selama dari view subcostal tersebut masuk ke dalam piramidnya. Nanti kita bisa potong-potong lagi sendiri. Tapi terus terang saya belum pernah nyoba. Dan ini adalah suatu pemikiran yang bagus. Dan satu hal lagi adalah jangan lupa artificial intelligence yang untuk mengukur-ukur volume-volume tadi itu kan berdasarkan dari big data yang masuk. Ya. Nah, jadi biasanya data-data yang masuk itu adalah data-data yang relatif umum. Jadi kalau untuk penyakit-penyakit yang jarang sekali ya, data dia kan nggak akan terlalu banyak untuk diolah menjadi suatu algoritma yang bisa dipercaya gitu loh Bang. Itu aja. Ya. Aku rasa pun kalau pada PPOK yang paling penting kita lihat adalah paradoxical motion dari IVS kan. Begitu sudah ada paradoxical motion berarti LV function udah turun. Karena memang problem adalah di paru bukan di jantung ya kan? Iya, ya. Mungkin juga dia ingin melihat apakah kan kalau PPOK itu jadi PH ya udah PH grup 3 lah ya. Kemudian PH grup 3 kemudian mulai apakah sudah mulai ada komplikasi dari right ventricle function yang menurun apa gimana mungkin kemudian mau dievaluasi. Betul. Ya bisa sih, sangat bisa dipakai. Cuman intinya itu prinsipnya balik lagi ke tadi kalau echo window-nya nggak bagus ya nggak bisa kita ukur dengan 3D. Paling kita coba usahakan pakai 2D aja gitu. Dan abnormalitas struktur itu juga kalau misalnya sedemikian abnormal sehingga data-datanya juga enggak
banyak dari itu kan si mesin itu kan belajar tuh deep learning itu dari data-datanya, kalau dari big data, kalau datanya nggak banyak yang dia kumpulin dia juga nggak bisa menjawab kali, mungkin kita manual dan saya nggak tahu juga akurasinya seperti apa gitu. Ya, jadi memang banyak penelitian PPDS kami di Medan itu menunjukkan dari 2D ya, pakai variety itu memang fungsi LV akan berkurang begitu munculnya. Nah, ini kebetulan ada dari sahabat PRK Medan yang sangat setia, hipertensi paru, apa kabar? Hipertensi paru, ini berkaitan dengan pertanyaan tadi. Dokter Mil, pemeriksaan apa yang menunjukkan perkiraan tekanan arteri pulmonal pada pasien PH untuk kontrol rutin? Apakah TVG ini mungkin tricuspid valve gradient atau pulmonary artery systolic pressure? Apakah bisa? Silakan, Mil. Ya. Oke, terima kasih untuk teman dari hipertensi paru. Jadi ekokardiografi itu adalah tools utama untuk first step kita screening pasien-pasien PH. Ya, kalau dulu kita kan menggunakan tricuspid regurgitasi, kemudian kita ukur tricuspid valve gradientnya untuk memperkirakan kira-kira berapa systolic artery pressure-nya. Tapi belakangan ini kita menggunakan dari tricuspid regurgitasi, bukan kita ambil TVG dan kemudian ditambah estimated RA pressure untuk mendapatkan systolic artery pulmonal, tapi kita menggunakan tricuspid regurgitasi velocity maximum untuk mendapatkan probabilitas PH. Jadi namanya sekarang probability. Jadi probability-nya rendah, menengah, atau tinggi. Nah, jadi dari situlah data ekokardiografi yang kita bisa dapatkan dan kita bisa gunakan apakah pasien ini punya probabilitas PH yang tinggi atau yang rendah. Oh, jadi hanya dalam untuk quantification, bukan untuk terapi ya? Oh, bisa juga untuk terapi juga bisa, untuk memfollow up terapi juga bisa, Bang. Tapi datanya adalah bukan sekian milimeter Hg gitu kan. Dulu kan kita dulu dengan PD-nya kita orang echo tuh mengatakan systolic PA pressure sekian milimeter Hg gitu, karena kita menambah TVG dengan estimated RA pressure. Sekarang kan nggak gitu. Nah, sekarang kita hanya bisa. Kalau klinis kan kita pakai skor yang kayak NIHA itu ya. Yang 1, 2, 3, 4 itu yang menunjuk. Kalau ini lebih akurat lagi ya? Ya, kita sekarang ini mengestimasi aja, jadi tidak secara absolut kita menentukan tekanannya berapa, tapi kita menyebutkan bahwa dia ada dalam range probabilitas yang tinggi untuk jadi PH atau tidak gitu. Dan itu sangat untuk jadi juga. PH, bukan pada saat PH. Sorry, untuk PH, untuk mendiagnosis. Jadi probabilitas PH pada pasien itu, bukan menjadi probabilitas PH pada pasien itu. Ya, jadi istilahnya NIHA-nya dalam bentuk parameter echo ya? Ya, boleh dibilang gitu. Oke. Mil, nggak terasa udah hampir sejam nih. Tapi sebelum saya tanya pertanyaan terakhir, saya mau cerita sedikit nih, Mil, mengenai asal-usul kata echo. Jadi sebenarnya ini berasal dari tragedi Yunani. Kita tahu cerita-cerita Yunani itu ada 2 kisah cinta yang besar dalam dongeng Yunani. Yang satu mengenai Helen of the Troy, ya. Satu lagi adalah mengenai kisah cinta antara Echo dan Narcissus. Oke, jadi para sahabat, sedikit cerita nih, Mil. Sejarah kalimat Echo, ya. Jadi Narcissus ini seorang pemuda yang sangat handsome, sangat ganteng, adalah putra dari dewa sungai. Saya lupa namanya siapa ya. Tapi kan Zeus itu kan dia selain kawin sama dewa, dia banyak kawin sama manusia kan. Salah satu di antaranya kayak Hercules gitu kan ya. Ya, ini dia kawin sama manusia, anak dewa sungai ya. Dan istri Zeus yang sangat pencemburu, Hera, itu mengutuk si Echo ini. Dia hanya bisa ngomong mengulang apa yang dibilang orang. Jadi apa yang dia bilang orang, kamu lagi apa? Dia
tidak bisa bilang orang lain. Sehingga cintanya ditolak oleh Narsisus. Dan saking patah hatinya, si Echo ini kemudian melarikan diri ke hutan-hutan dan gua-gua. Dan sampai sekarang kita masih bisa mendengar suara dia. Kalau kita berada di hutan atau di gua, kita berteriak manggil nama dia. Dia akan mengulang apa yang kita bilang. Halo, kita bilang akan muncul suara gaung Echo-nya. Halo, itulah si Echo. Sementara Narsisus sendiri, dia suatu hari melihat bayangan cermin dia di dalam air, sungai, air kolam. Dan dia melihat dirinya begitu terpikatnya dia sama dirinya sendiri, sehingga dia tidak bisa jatuh cinta pada orang lain kecuali pada dirinya sendiri. Makanya muncul istilah narsistik. Itulah salah satu asal-usul daripada kalimat Echo ini. Dr. Mil, pertanyaan terakhir. Apa pesan Dr. Mil kepada para anak didik, para sejawat yang bekerja di daerah-daerah membaktikan diri untuk melayani masyarakat, berperang dalam situasi pandemi, dan juga untuk teman-teman kardiologis kita yang terkena COVID. Kemarin Pak Isman, Presiden kita, sudah menunjukkan ada 178 kardiologis ya yang terkena. Banyak apa juga pesan ya? Mil? Banyak sekali, Mil. Apa pesan Mil pada baik senior maupun anak-anak didik kita, terutama anak didik kita yang mulai tamat dan akan bekerja sebagai kardiologis, karena nanti 3D Echo ini adalah milik mereka. Kita ini hanya pengantarnya. Nanti kedepannya mereka lah yang akan memakai ini. Silakan, Mil. Oke, terima kasih, Bang. Ya, cerita tentang narsis itu bagus banget itu. Mudah-mudahan orang Echo nggak pada narsis ya. Oke, jadi ada hal-hal yang mungkin perlu untuk dibawa pulang ya. Bahwa 3 dimensi ekokardiografi itu adalah suatu pemeriksaan yang visible dan bisa diaplikasi pada praktek sehari-hari. Ya kalau alatnya ada ya. Jadi kalau kita udah punya alatnya, silakan digunakan. Kalau belum bisa, ya harus dicoba supaya lama-lama bisa kan. Nah, tapi yang paling penting adalah ini tidak 3 dimensi ini tidak menggantikan pemeriksaan 2 dimensi echo, tapi merupakan melengkapi atau tambahan, pemeriksaan tambahan. Jadi untuk teman-teman yang tidak punya alat echo 3 dimensi, ya nggak apa-apa. Tapi kita pemeriksaan 2 dimensi bisa kita lakukan dan perannya juga sangat penting untuk mendiagnosis, untuk menentukan terapi atau tata laksana, dan memprediksi prognosis itu dari 2 dimensi juga bisa, sangat bisa gitu loh. Ya tadi kan sudah saya selip-selipkan juga. Jadi bukan berarti harus ngotot nanti minta beliin 3 dimensi echo gitu ya. Karena kalau nggak ada 3 dimensi nggak bisa kerja nih saya, ya nggak gitu. Sangat tidak begitu ya. Jadi 2 dimensi echo ada. Dan dengan adanya 2 dimensi, yang penting adalah kita melakukan pemeriksaan sesuai sama panduan-panduan sehingga kita dapat memberikan hasil yang reliable. Prinsipnya adalah no data dan bad data. Jadi kalau kita datanya salah, tidak punya data yang akurat untuk suatu pemeriksaan ini, atau poor echo window, jadi saya tidak bisa menghitung ejection fraction, tapi secara visual saya perkirakan sekitar sekian. Nah itu masih lebih bagus gitu loh, daripada kita terus menjawab bahwa ejection fraction sekian, padahal kita tidak bisa mengukur dengan benar karena echo window-nya nggak terlalu bagus. Nah itu yang paling penting. Jadi kita harus kasih tahu bahwa ada kesulitan dalam pengukuran, ada echo window yang kurang bagus sehingga kita tidak mendapatkan data yang mungkin bisa dipercaya. Nah itu akan lebih bagus dan lebih membantu untuk treatment. Kemudian tentu saja kita sudah lihat bahwa pengetahuan atau
kita mengingat kembali mengenai kardiak anatomi itu sangat penting sebelum kita melakukan pemeriksaan echo, apalagi echo 3D. Ya, karena tadi kan gambar-gambar banyak yang terkait dengan anatomi jantung. Dan kemudian untuk aplikasi klinis dari 3 dimensi echo itu pertama untuk volume, ventricle volume and function, kemudian valve, dan kemudian untuk percutaneous mitral valve intervention, misalnya MitraClip, tapi ya kita tahu bahwa itu harganya mahal sekali dan tidak ditanggung oleh BPJS. Jadi mungkin sementara kita melakukan evaluasi terhadap morfologi dari kelainan katup mitral untuk teman-teman kita dokter bedah yang akan melakukan entah repair, entah mengganti katup mitral tersebut, atau juga untuk ya untuk pasien-pasien mitral stenosis yang paling sering. Jadi saya pikir buat adik-adik semua, terima kasih ya Bang Nizam dibilang saya masih muda, jadi saya panggil adik-adik gitu ya. Pokoknya muda terus deh. Jadi semangat ya, ekokardiografi itu adalah suatu tools yang penting untuk mengkonfirmasi diagnosis. Tapi bukan untuk mendiagnosis, karena untuk mendiagnosis itu dari anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian EKG, ronsen, lab, dan lain-lain. Tapi konfirmasinya saja hanya dari ekokardiografi. Jadi kita tidak mendiagnosis pasien hanya dengan eko saja tanpa melakukan pemeriksaan yang lain, nggak bisa juga kayak gitu. Mungkin itu yang penting harus diingat oleh adik-adik semua. Dan ekokardiografi itu akan lebih berguna, terutama untuk diagnosis dan tata laksana, bila kita juga mengetahui mengenai patofisiologi dari suatu penyakit. Karena hubungan antara pemeriksaan ekokardiografi, terutama pemeriksaan hemodinamiknya dari ekokardiografi akan sangat terkait dengan pengertian kita terhadap patofisiologi dari suatu penyakit. Mungkin itu aja, Dokter Bang Nizam. Terima kasih banyak. Maaf ini kelamaan, udah bosen kali, udah lapar kali orang. Enggak, pada semua adik-adik kelakar FKUSU ya, anak-anak saya ini tolong ini nanti dibagikan linknya kepada kelakar-kelakar lain di 12 center pendidikan ya. Sebenarnya kita ada 13 tapi Aceh belum ada PPDS ya, supaya mereka bisa mengakses video ini dan mendapat informasi yang sangat berharga. Jadi sebelum saya menutup, saya mau kasih suatu anekdot dulu ya. Jadi waktu kami ini Amamil ini istilahnya kelakar 90-an. Mesin melihat apa aja, masih mesin apa Mil yang diputar-putar itu? Apa namanya sih? Tagarno. Kelakar Tagarno. Oke. Ya, kalau yang pakai itu berarti sudah sepuh ya. Jadi waktu masih muda Bang, katanya masih muda terus Bang. Saat itu Dr. Mil baru masuk, ya kebetulan saya sudah jadi chief ya. Jadi saya chief favorit. Perlu dikasih tahu ya, chief favoritnya itu Bang Nizam. Karena waktu kita ayam-ayam jaga di UGD, kalau chiefnya Bang Nizam itu tenang, hati tenang, karena selalu diayomi dan diajarin. Jadi suatu ketika Dr. Afdalun, ini big bossnya Batam sekarang, melihat daftar jaga, dengan muka ngomelnya dia bilang, ini kenapa si Mil jaga sama si Nizam terus ini, kata. Ya udah lu jangan banyak ribut deh, lu mau berhari apa udah. Kita jadi bernostalgia ya Bang ya. Dr. Afdalun kalau nonton masih ingat nggak? Oke. Anak-anak didik, kami semua baik Mil ataupun ke saya ya. Suatu keberuntungan bagi kita adalah apabila kita mendapatkan seorang guru yang benar-benar guru dalam arti sebenarnya. Bagi kami angkatan kelakar 90, guru favorit kami itu namanya O.T.J. Rahman. Dokter Antonia kalau nonton jangan mewek juga ya. Tolong admin tampilkan gambarnya Pak Oto. Jadi pada saat kami dan Dr. Mil menjadi
dan pada saat itu sedang dalam peak performance-nya, di mana Dr. SS dan Dr. MM sedang rising to the top. Influence beliau ini kepada kami sangat terasa baik pada orang yang stase di invasif maupun tidak diinvasif. Beliau ini selama berpuluh tahun datang jam 7 pagi dan pulangnya jam 7 malam, bahkan kadang jam 9, jam 10, setiap hari, every day, selama yang saya ingat mengikuti pendidikan. Dan cara menegurnya juga, apabila hanya bilang, yuk kurang serius sih, itu rasanya kami udah terpukul banget itu kalau hanya mendengar ngomongannya seperti itu aja. Mbak Mil, saya mau boleh request spesial. Boleh, Pak boleh, Ote, boleh. kita pernah menyanyikan sama-sama dulu ya lagunya Aryati, Kesenangan Pak Ote. Iya. Resminya ada di YouTube. Mohon maaf saya tidak bisa kasih linknya. Kelakar 90 menyanyi bersama Pak Ote sebelum beliau meninggal. Beliau ini boleh dikatakan dokter jantung yang justru sudah mengalami semua prosedur jantung apa saja sudah dia lakukan. Mulai dari yang namanya PCI, CABG, CRP, apa segala macam. Tapi beliau tetap bertahan. Tapi ternyata hanya COVID lah yang bisa membuat beliau pergi. Dr. Mil, boleh minta request untuk melakukan ini, teman-teman Kelakar 90, mohon maaf ini kami pakai versi Medannya ya. Silakan, boleh, boleh. Buat chief favorit, boleh buat chief favorit. Dan untuk guru tercinta. Aryati, dikau mawar asuhan rembulan. Aryati, dikau gemilang seni pujaan. Dosakah hamba mimpi berkasih dengan Tuhan? Ujung jarimu ku cium mesra tadi malam. Dosakah hamba memuja dikau dalam mimpi? Hanya dalam mimpi. Aryati, dikau mawar di taman hayalku. Tak mungkin dikau terpetik daku. Walaupun demikian nasibku, namun aku bahagia 1001 malam. Thank you. Makasih ya, Bang. Iya, apanya tolong dibuang, Kam? Iya, terima kasih. Mil, jadi mewek kita, Mil. Iya. Ance, Antonia, jangan mewek kamu kalau nonton ini ya. Dia mewek langsung dari. Iya, kita semua suka mewek emang kalau ngelihat almarhum. Ingat waktu PCI pertama, kita semua PPDS perempuan nangis segugukan di ujung kamar lab di Sikor. Semoga kita bisa begitu ya, Mil, jadi untuk anak-anak murid kita ya, apa yang ditunjukkan beliau. Amin, contoh amin. yang betul-betul guru sejati. Oke lah, cukup meweknya, Mil.
Mil, kayaknya waktu juara yang memisahkan kita. Terima kasih, Happy Bang. weekend bersama keluarga. Tetap jaga prokes ya. Iya. Dan semoga kita semua sehat-sehat dan terutama pada para sejawat kardiologi 178 teman sejawat yang terbaring lemah karena COVID. Semangat, cepat pulih. Dengan bersama kita pasti bisa. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak, Bang. Terima kasih Saya banyak. Dr. Nizam Akbar dan Amiliana Mil mengucapkan selamat pagi dan terima kasih sudah menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.